Halo Sobat Setiawan, perkenalkan aku Koko dari Setiawan Spuring. Oke, pada kali ini, kesempatan ini aku mau nyoba bahas mengenai spuring. Tentunya kita sering nggak denger ya perawatan mobil spuring. Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya spuring itu apa? Kemudian apa yang diservis? Karena kebanyakan orang itu, oh spuring untuk ini, untuk itu. Nah, kita pengen tahu nih teman-teman atau sobat setiawan, paham nggak nih apa sebenarnya itu spuring? Yuk kita lihat. Kalau saya spuring sih ya, kalau menurut saya ya membenerin kaki-kaki ke arah factory pabrikannya atau sesuai kemauan saya. Intinya gimana caranya mobil itu menjadi lebih enak dikendarai. Itu kalau versi saya spuring ya untuk membuat mobil itu enjoy kita kendarain sesuai kemauan kita. Spuring itu untuk menyelaraskan ban, Mas. Ya, mungkin lo itu kalau salah ya maaf ya. Ya kalau setahu saya sih cuma nyenterin setir mobil, bikin kaki-kaki lebih enak. Ini untuk benerin peleknya itu biar lebih stabil gitu. Kalau sepetahun saya spuring itu kalau ke pengemudi kalau kadang saya horizontal, vertikal itu loh Pak. Ada miring kadang enggak. Spuring itu apa tuh? Biar ini biar lurus tuh apanya. Itu intinya menyelaraskan semua sudut-sudut roda-roda, mulai dari roda depan, roda belakang, mulai dari toe itu sejajar atau tidaknya roda, terus ada juga camber itu tegak atau miringnya roda, terus terakhir di mobil-mobil tertentu juga bisa merubah caster. Spuring yang saya tahu itu dari bahasanya itu kayaknya dari Belanda. Artinya sepur yo gampangane nek di Jawa itu sepur lah yo. Sepur jalannya lurus ya toh, nggak mencang-mencang belok-belok itu. Nah, tujuannya spuring itu biar kalau mobil itu dikendarai itu posisi setir lurus ya memang lurus, nggak serong sana, serong sini gitu. Oke, itu tadi dari beberapa sobat setiawan yang sempat kita ajak ngobrol mengenai apa itu spuring. Jadi ada yang tadi Ibu Laksmi dari Magelang, dari Gerabak menyampaikan untuk stabilitas ban atau menyelaraskan ban. Nah, nggak salah juga sih, tapi ada yang lebih spesifik. Terus tadi ada Pak Aryo, komplit nih, wheel alignment, depan belakang, toe, camber, caster juga. Nah, tapi sangat teknis sekali nih. Nah, kita akan coba bahas dengan bahasa yang lebih sederhana, yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Apa itu spuring? Jadi memang spuring itu bahasa serapan dari Belanda ya, spur yang artinya lurus. Tentunya kita menghendaki mobil itu mudah dikendarai dengan cara apa? Dengan berjalan lurus ketika kita tidak pengen belokkan. Jadi kalau kita naik mobil, kita lepas tangan gitu ya, mobilnya kok narik, berarti itu belum lulus spuring, belum kualifikasi spuring yang bagus. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengendarai mobil itu tidak berjalan lurus, handling kita akan bermasalah dan tangan capek karena harus nahan untuk bisa lurus. Nah, tentunya banyak banget kembangan masalahnya. Oke. Spuring itu kalau di luar negeri namanya wheel alignment. Wheel alignment itu ya penyelaraskan sudut-sudut roda tentunya. Apa sih yang diselaraskan itu? Keempat ban, depan, kanan kiri, dan belakang, kanan kiri. Jadi spuring tidak hanya masalah roda yang bisa belok alias yang roda depan, belakang pun juga tetap kita harus setel jika ada setelannya. Kalau tidak ada, macam Avanza, macam Fortuner, L300, Suzuki Carry, itu gimana?
tetap kita harus baca datanya, karena ban belakang itu acuan untuk setel yang ban depan. Contohnya yang lebih gampang, forklift. Forklift itu ban belakang belok nih. Arah mobilnya belok nggak? Belok. Nah, ketika posisi ban belakang itu nggak center, nggak bagus, itu juga akan mempengaruhi dari jalannya mobil. Jadi yang kita setel ada beberapa sudut itu menggunakan alat yang terstandar, alat spuring. Jadi hasilnya pun juga akurat, nggak main feeling, nggak main duga-dugaan, nggak main kayaknya perasaan. Nah, itu nggak, fix, pasti. Jadi spuring itu adalah penyetelan yang memang menggunakan alat kalibrator yang pasti, yang ada kalibrasinya, begitu. Nah, di Setiawan Spuring itu proses spuring menggunakan pembacaan four wheel alignment. Jadi semua roda kita baca, semua roda kita periksa sudutnya. Oke, ada sudut ya. Sudut itu di dalam spuring ada beberapa hal, ada banyak. Contohnya ada toe, ada camber, ada caster. Sudut toe itu buka tutupnya roda ketika kita lihat dari atas. Jadi ada toe in, ada toe out. Itu total. Ada yang individual masing-masing, kanan maupun kiri. Kemudian ada camber, kemiringan roda ketika kita lihat dari depan. Nah, yang ketiga ada caster. Ini sudut yang jarang mobil itu bisa di setel karena fix. Tapi ada beberapa mobil yang memang caster itu disediakan untuk tempat penyetelannya. Apa itu caster? Kemiringan sumbu putar. Jadi ada banyak orang yang menyampaikan bahwa caster itu maju mundurnya roda. Nah, itu kurang tepat. Yang benar adalah kemiringan sumbu putar. Sehingga apa? Caster itu berpengaruh ke kestabilan. Gitu. Kemudian ada sumbu belakang. Yang tadi kita ngomongin sumbu roda depan yang bisa belok. Sekarang kita ngomongin sumbu belakang. Sumbu belakang juga nggak boleh sampai lupa dibaca, sampai di setel. Tetap kita periksa walaupun mobil belakang, ban belakang tidak ada penyetelannya. Nah, ada sudut toe dan camber. Kenapa perlu? Karena sudut toe belakang itu mempengaruhi setelan yang depan, baik itu camber maupun toe depan. Nah, secara spesifiknya seperti itu. Jadi ada banyak hal mengenai spuring terhadap keluhan Sobat Setiawan. Secara garis besar, kapan kita itu perlu spuring? Yang pertama, kalau sudah lebih dari 10.000 km atau 6 bulan, itu tetap wajib untuk dilakukan spuring, perawatan. Yang kedua, ketika kita merasakan setirnya nggak center nih, miring kiri atau miring kanan, padahal jalannya mobil lurus. Ketika setir kita lurusin, mobil malah jadi belok. Nah, itu tanda yang pertama. Yang kedua, mobil setir lurus nih, mobil juga jalan lurus, tapi ketika kita lepas setirnya dari tangan kita, mobil bisa dorong diri ke kiri maupun dorong ke kanan, atau bahasa lazimnya seringnya itu banting atau narik. Nah, yang ketiga, bannya makan sebelah. Jadi ban itu bisa makan dalam, bisa makan luar, makan nggak rata pokoknya. Itu juga obatnya dengan spuring. Gitu. Jadi garis besarnya ada 3. Setir lurus, mobilnya jalan lurus, bannya habis rata. Eits, nanti dulu. Sebelum kita melakukan spuring, jadi misalkan teman-teman ngerasain 3 hal tadi, setirnya miring, mobilnya ngebanting atau ngebuang, atau bannya makan sebelah, itu belum tentu bisa langsung dispuring loh. Di Setiawan Spuring kita berikan pelayanan pemeriksaan kondisi kaki-kaki atau understyle. Jadi sebelum mobil itu dispuring, semua kondisi understyle itu harus dalam kondisi yang bagus. Dalam artian nggak boleh ada yang goyang, nggak boleh ada yang kocak, nggak boleh ada yang
rebuild atau press-pressan ya, atau sudah diperbaiki tapi dalam kondisi yang tidak baik, itu juga tidak diperkenankan. Karena apa? Karena akan membuat hasil spuring, hasil penyetelan spuring tidak akan maksimal. Jadi selain spuring itu membuat pengendalian mobil lebih nyaman, kita juga tahu bahwa mobil yang sudah dispuring, lolos untuk dispuring, berarti memiliki kondisi kaki-kaki yang bagus, sehingga perjalanan teman-teman, perjalanan Sobat Setiawan aman, safety. Nggak ada ceritanya ball joint habis dispuring terus ball jointnya lepas, banyak geser, sender gitu, nggak ada ceritanya. Tiba-tiba habis spuring kok setirnya jadi miring lagi. Nah, itu apa? Enggak. Jadi spuring dipastikan bahwa kaki-kakinya bagus. Oke, thank you. Jangan lupa follow sosial media kami, Instagram, YouTube, dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, thank you.